Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Laboratory. Yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan like, komen, dan juga subscribe dulu di bawah ini ya. Oke guys, hari ini saya mau bercerita tentang sedikit pengalaman saya di mana saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta. Saya bekerja di rumah sakit swasta, tentunya banyak sekali liku-likunya, banyak ditolak di sini, banyak tidak keterima di sini, banyak yang gagal di sini dan lain sebagainya. Oke, rumah sakit swasta di Jogja ini sangat banyak sekali teman-teman. Pertama ada rumah sakit yang dia khusus untuk satu bidang saja seperti rumah sakit mata atau rumah sakit gigi mulut dan sebagainya. Ada juga rumah sakit yang seorang perawat mungkin sedikit lebih gampang daripada menjadi seorang dokter, jelas, karena menjadi seorang dokter itu pengalaman juga harus banyak. Dia isipnya atau internshipnya itu dia juga lebih panjang daripada seorang perawat. Untuk menjadi seorang perawat itu banyak sekali macam-macamnya ya. Ada perawat yang dia lulusan dari SMK atau SPK, ada yang dia dari D1, ada yang dia dari D3, D4, S1, S2 sama S3 untuk yang paling tinggi ya. Nah, untuk menjadi salah satu perawat di rumah sakit tentunya mereka juga melihat tentang lulusan kita, apakah kita lulus D3, S1 ataupun S2. Kalau S3 rata-rata belum ada yang di rumah sakit kalau untuk yang di Jogja ini. Rata-rata mereka kalau nggak S1, S2 sama D3, lebih kebanyakan sama SPK, itu pun perawat-perawat terdahulu. Bahkan salah satu peraturan dari yang di rumah sakit itu yang pernah saya baca, minimal yang kerja di situ adalah D3, dan mungkin tahun-tahun yang akan datang mungkin S1 mungkin, tapi saya juga kurang tahu karena peraturan pemerintah kan yang membuat itu dari Menteri Kesehatan tersendiri atau Kementerian Kesehatan tersendiri, Kemenkes, dan juga disahkan sama DPR dan sebagainya ya. Pusing kalau kita bahas tentang itu. Nah, untuk menjadi seorang perawat itu sebetulnya ya dikatakan mudah-mudah, yang dikatakan sulit juga sulit. Mudahnya apa? Kita tinggal apply aja. Jadi teman-teman yang baru fresh graduate, saya sarankan ketika kalian memang sudah lulus, memiliki nilai yang mumpuni di atas 3 ataupun cum laude lebih bagus, ataupun yang mungkin di bawah 3, nah itu kesempatannya sedikit kurang ya, mohon dimaklumi. Rata-rata mereka mengincarnya adalah lulusan dengan indeks prestasi kumulatifnya minimal 3,00. Nah, dari 3,00 mereka lebih selektif di situ. Biasanya administrasi yang di awal. Jadi setelah kita daftar, mereka akan ada proses namanya proses administrasi. Nah, di dalam proses administrasi itu mereka ngecek satu-satu bagian. Jadi teman-teman, ketika kalian menjadi fresh graduate, harus atau bahkan kalian harus apply ke beberapa rumah sakit yang dia membuka lowongan, dengan catatan membuka lowongan, karena banyak sekali rumah sakit yang dia tidak membuka lowongan namun dia tetap menerima. Nah, rumah sakit yang tidak membuka lowongan dia menerima itu biasanya pegawai darurat. Maksudnya pegawai darurat itu apa? Pegawai darurat itu adalah ketika dia ada yang meninggal, ada salah satu pegawai dari rumah sakit tersebut ada yang meninggal, atau salah satu dari rumah sakit tersebut pegawainya ada yang keluar dari rumah sakit itu, dan rumah sakit itu membutuhkan sejumlah orang yang meninggal atau yang keluar di rumah sakit tersebut, maka diambillah pegawai yang mendaftar itu tanpa adanya proses ini itu gitu kan, karena proses seleksi administrasi itu kan biasanya sangat kompetitif sekali ya, ataupun sangat selektif sekali. Mereka mengecek satu persatu perbagiannya, apakah
ada yang kurang atau tidak. Kalau ada yang kurang berarti kadang disingkirkan dulu. Tapi kalau untuk pegawai yang darurat ini itu biasanya mereka lebih memudahkan untuk masuk ke dalam ruang lingkup mereka atau bekerja dengan mereka. Nah, ketika kalian melihat ataupun mendengar lowongan di salah satu rumah sakit atau di banyak rumah sakit apply semua, salah saya, karena rezeki itu kan kita nggak tahu mau masuk ke rumah sakit 1, 2, 3 atau 4 juga kan kita nggak tahu, yang penting kita apply semua. Nah, untuk ijazah, transkrip nilai, terus semuanya itu mohon untuk mengcopy sebanyak-banyaknya semampu kalian bisa, karena kalau kita sudah keluar dari kampus akan sulit kembali untuk kembali lagi ke kampus, mana transportasinya dan lain sebagainya. Nah, lebih baik untuk mengcopy sebanyak-banyaknya. Setelah apply, nanti kalian tinggal menunggu saja panggilan. Nah, panggilannya itu bervariatif sekali, ada yang cepat, ada yang sesuai jadwal, ada yang lama dan lain sebagainya. Nah, saya merupakan salah satu calon pegawai yang dulu calon pegawai dengan panggilan yang sedikit lama. Ya, mungkin mereka ada analisa tersendiri, saya juga kurang tahu. Nah, dari beberapa rumah sakit yang saya masukkan itu, saya juga pernah gagal di rumah sakit mata di Jogja juga. Jadi rumah sakit mata saya juga pernah gagal karena memang tidak tahu sama sekali psikologi yang menulis ataupun menggambar dan lain sebagainya sebanyak berapa puluh lembar dan harus selesai dalam satu bagian, itu saya juga kurang tahu karena belum pernah pengalaman sekali. Nah, bagi kalian yang memang membutuhkan ataupun kalian yang benar-benar ingin mempelajari tentang psikologi, tesnya bagaimana, silahkan kalian searching tersendiri. Oke, itu untuk awal-awal pendaftarannya saja. Selanjutnya ketika kalian sudah masuk ke dalam dunia kerja, nanti kalian di situ akan dipilihkan ya, ataupun kadang ada juga sebagai rumah sakit yang dia merolling. Nah, dipilihkan ini maksudnya gimana? Jadi kalian nggak bisa milih mau di kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, VVIP, ICU, IGD, terus ruang OKA dan lain sebagainya, ataupun HD kalau dia ada HD. Nah, itu pun kalian tidak bisa memilih sama sekali. Kadang ada rumah sakit yang dia merolling, jadi setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali mereka merolling, atau bahkan ada yang 9 kali dia. Jadi dalam 1 tahun itu kalian sudah mendapatkan semua. Jadi kelas 1 gimana, kelas 2 gimana, kelas 3 bagaimana, kelas VIP gimana, VVIP, suite. Tapi kalau VVIP sama suite biasanya jarang sekali diberikan untuk yang fresh graduate ataupun yang belum berpengalaman di rumah sakit tersebut. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan suatu kesalahan, ketika kalian melakukan suatu problem di situ, rumah sakit akan bertanggung jawab penuh. Seperti itu. Tapi kalau yang menyebabkan kematian dan itu diproses dengan hukum, rumah sakit akan mendampingi, tapi kalian sebagai pelaku. Oke, jadi hati-hati dengan kode etik kita, hati-hati dengan menangani pasien, lebih aware aja kepada pasien, kita juga lebih empati, tapi jangan takut sama pasien. Kita pasien juga manusia yang sama-sama kita layani. Ingat, kalian sebagai perawat itu bukan menjual hanya produknya saja atau ruang-ruangnya saja, tapi kalian juga menjual jasa. Kita kan sebagai pelayan jasa umum, bukan pelayan babu dan lain sebagainya. Bukannya, ingat, perawat itu bukan babu. Kalau kalian tidak mau dikatakan babu dokter, maka kalian juga harus menunjukkan bagaimana seorang perawat tersebut. Misalkan ada dokter, jadi kalian ketika ada rolling keperawatan, mungkin yang di sini teman-teman yang non perawat mungkin bingung juga rolling keperawatan itu apa. Nah, rolling keperawatan itu kita mengikuti dokternya sambil berdiskusi. Jadi bukan hanya sekedar ikut terus menulis, itu tidak seperti itu. Jadi ke pasien, salah satu pasien ini kita dokternya mengkaji pasiennya, kita juga memberikan masukan kepada dokternya. Dokter, ini pasiennya sudah bisa pulang atau belum, dokter ini perlu treatment seperti ini atau belum, dokter ini ada imobilisasi atau belum. Jadi di situ ada interprofesionalnya. Nah, interprofesional itu nggak cuma sama dokter aja, tapi dari farmasi, terus dari fisioterapi, dari gizi dan lain sebagainya. Nah, itu harus benar-benar dilakukan di sebuah rumah sakit untuk
menjamin keselamatan, untuk menjamin kesembuhan, untuk menjamin pasien safety dari seorang pasien ataupun di dalam ruangan. Jadi untuk meningkatkan akreditasi rumah sakit, biasanya mereka menggunakan pasien safety sebagai salah satu produk mereka untuk disebarluaskan ataupun dijadikan tren utama dalam rumah sakit tersebut. Nah, untuk menjadi seorang perawat itu nggak cuman hanya pasang infus, nggak cuman hanya memberikan obat dan lain sebagainya, nggak cuman itu, tapi menjadi seorang perawat itu bisa juga sebagai pemimpin dalam akreditasi rumah sakit. Kalian ada di fokus kerja di mana saja. Ingat, rumah sakit juga kan ada beberapa akreditasi, ada dari SNOS maupun dan lain sebagainya, ada internasional ataupun nasional. Kalau itu rumah sakitnya memegang lisensi dari internasional. Nah, ketika kalian menjadi seorang perawat, ditugaskan sebagai salah satu pokja atau pokok kerja satuan di buah rumah sakit bagian pengendalian infeksi, maka kalian juga harus siap. Jadi seorang perawat tuh nggak cuman hanya nulis-nulis, nggak cuman hanya memberikan edukasi, nggak cuman hanya masang infus dan lain sebagainya, tidak hanya tindakan itu, tapi sangat luas sekali. Ketika kalian mendapatkan pengendalian pengendalian infeksi di rumah sakit tersebut, maka kalian juga harus tahu tentang infeksi itu bagaimana, infeksi nosokomial itu harus bagaimana caranya. Kalian juga harus memecahkan suatu masalah itu ataupun memecahkan suatu kejadian yang tidak diinginkan atau KTD atau kejadian luar biasa, bahkan ketika itu menyangkut di grup kalian ataupun di tim kalian. Karena dalam akreditasi rumah sakit sendiri terbagi menjadi beberapa tim. Nah, beberapa tim itu ya tergantung dari kalian ditempatkan di mana. Ada yang di pokja, ada yang di keperawatan sendiri, ada yang di gizi, dan itu kita combine itu maksudnya ada dokternya, ada gizinya dan lain sebagainya. Itu juga kalian harus tetap kolaborasi. Misalkan ya, kalian ada atau ditempatkan di bangsal. Ketika di bangsal, kalian juga harus tahu, oh ini dokter karakteristiknya seperti ini, ngomongnya cepat, terus tindakannya seperti ini. Nah, kalian juga harus tahu di situ. Nah, ketika kalian sudah tahu, udah aplikasikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan sama dokter. Dokter juga tidak akan keberatan jika dia diberikan pertanyaan. Misalkan, dok, apakah obat sumagesik pada pasien demam ini memang diperlukan atau tidak, padahal demamnya ini sudah berkurang. Nah, kalian juga harus lakukan seperti itu. Itu saja sharing part 1 ataupun bagian pertama kita di video ini. Nantikan ke video-video selanjutnya, ataupun teman-teman yang ingin request sesuatu atau tanya sesuatu, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk channel ini sehingga channel ini bisa